Selamat pagi. Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat. Sebelum memulai pembelajaran ini, kita berdoa dulu. Mohon untuk satu orang ketua kelas. Selamat pagi. Terima kasih pada ketua kelas. Pembelajaran kita pada hari ini yaitu kelanjutan dari menganalisis kerusakan transmisi manual, yaitu memperbaiki transmisi manual. Pembelajaran sebelumnya, masih ingatkah Ananda? Pada pertemuan sebelumnya, gejala kerusakan dan penyebabnya. Apa gejala kerusakan pada pertemuan sebelumnya? Kesimpulan dari mendecit itu apa yang kita peroleh? Bearingnya rusak, apalagi yang kelompok kurang oli. Baik, terima kasih. Ternyata Ananda masih mengingat materi sebelumnya. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan memperbaiki transmisi. Oh iya, Bapak lupa. Bapak absen dulu. Jadi pengecekan kehadiran sangat penting. Siapa yang tidak hadir? Dilpiano Prayoga, Pak. Dilpiano Prayoga. Sakit, izin? Sakit, Pak. Sakit. Ada lagi? Ya, sudah, Pak. Itu aja. Baik, semoga minggu depan Dilpiano Prayoga bisa hadir bersama kita. Semoga lekas sembuh. Ya. Ada apa? Mobil yang mau diperbaiki sudah datang, Pak. Mobil yang mau diperbaiki sudah datang, Pak. Apa gejala dari mobilnya? Kata pelanggan gigi 1 dan 2-nya nggak bisa masuk, Pak. Kata pelanggan gigi 1 dan gigi 2-nya nggak bisa masuk, Pak. Oke, baik. Terima kasih informasinya. Ya, Pak, pertama. Nah, menarik sekali. Ini kita kebetulan dapat mobil yang rusak. Mobilnya katanya gigi 1, gigi 2 tidak bisa masuk. Jadi kepada Helman, Indra, Bayu, Randy, minta tolong Bapak untuk cek mobilnya. Apakah langsung perlu diturunkan transmisi? Silakan langsung turunkan saja. Silakan. Kita sudah dapat masalah yang baru, yaitu gigi 1, gigi 2 tidak bisa masuk. Kita menggunakan model pembelajaran project based learning. Jadi berdasarkan proyek. Inilah yang kita mau lakukan, yaitu memperbaiki transmisi yang rusak. Penilaian yaitu masih sama, sikap, pengetahuan, dan keterampilan, termasuk keaktifan juga kerja sama. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah 1. Memperbaiki kerusakan transmisi manual. 2. Menguji hasil perbaikan kerusakan transmisi manual. Adapun manfaatnya yang akan kita peroleh adalah keterampilan memeriksa sinkron mesh, memiliki skill memperbaiki transmisi, menambah skill mekanik. Langkah-langkah pembelajaran kita nanti adalah 1. Ananda semua menentukan pertanyaan mendasarnya. Ini sudah kita lewati, yaitu transmisi mengalami gigi 1, gigi 2 tidak bisa masuk. Ananda sekalian mendesain perencanaan proyek. Apa saja hal-hal yang mau dilakukan, buat daftarnya. Mulai dari menurunkan transmisi, membongkar transmisi, memeriksa dan membersihkan transmisi, mengganti komponen rusak, rakit ulang, lalu menguji coba hasil perbaikan. Itulah rencananya. Kemudian buatkan jadwal. Di dalam kelompok yang akan kita bagi ini, ketua kelas berperan sebagai leader. Sementara Bapak di sini sebagai manajer. Nanti yang akan menagih perkembangan proyek yang Ananda lakukan. Silakan disusun jadwal nanti, memiliki waktu dan penanggung jawab.
nanti Bapak sediakan di LKPD. Kemudian setelah itu laksanakan perbaikan. Tugas Bapak adalah memonitor perkembangan atau kemajuan proyek yang dilaksanakan. Kemudian yang terakhir nanti baru langkah menguji hasil sekaligus pembuatan laporan. Terakhir kita evaluasi. Bapak akan membagikan LKPD yang berbasis proyek. Ada di halaman paling terakhir. Untuk sumber belajar, silakan gunakan buku pedoman ataupun handout yang Bapak susun. Ya. Oke, silakan taruh di atas meja. Silakan ikuti langkah di LKPD. Langkah pertama, silakan tuliskan ketua kelompok dan anggota kelompok masing-masing. Tentukan siapa ketua, selebihnya adalah anggota. Sudah? Langkah pertama kita sudah selesai, yaitu kita kedatangan sebuah transmisi dengan gejala kerusakan gigi 1, gigi 2 tidak bisa masuk. Langkah kedua, apalagi? Di LKPD, mendesain perencanaan proyek atau kegiatan. Jadi termasuk nanti apabila ada penggantian berapa uang, berapa rupiah yang kita butuh. Silakan direncanakan sesuai dengan jumlah kolom yang tersedia. Setelah direncanakan, baru menyusun jadwal. Ini kewenangan dari ketua kelompok. Buat jadwal, hari tanggal, kapan mau dikerjakan, siapa penanggung jawab. Setelah itu apalagi langkah selanjutnya? Melaksanakan laksanakanlah proyek, tentukan alat-alat yang diperlukan, langkah perbaikan. Kemudian langkah selanjutnya apa lagi? Mengevaluasi. Nanti kita akan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan yang kita lakukan. Baru terakhir pembuatan laporan proyek. Oke, jadi Bapak kasih waktu 30 menit, silakan dikerjakan dan dibongkar transmisinya. Jadi di depan ada video, siapa tahu bisa membantu Ananda ketika menganalisis menemukan kerusakan transmisi. Rakitannya Marco sama Indra. Pengujiannya nanti Bayu ya. Silakan dicek dulu ya ininya. Jadi kira-kira apa perkembangannya, Fendi? Hasil pemeriksaan saya yang pertama itu di bagian shifting key-nya udah rusak. Kemudian iya pegasnya patah kemah. Ini masih layak dipakai, yang satunya udah patah. Oh, terima kasih Fendi. Ini nanti minta tolong cari tahu harganya berapa kan di Oke. belanja di sana. Ya bisa, nanti saya carikan dulu harganya, saya belanja dulu nanti ya. Jadi harga-harga komponen yang mau kita ganti kira-kira berapa, Pen? Untuk slip hubnya sendiri ini harganya 995.000. Ini satunya itu 55.000. Kemudian untuk synchronizernya ini satuannya untuk satunya aja Satunya aja. 210.000. Kemudian untuk si forknya ini yang tadi aus katanya ya. Ini perlu diganti, untuk satunya aja 120. Kau pengujian, nanti kau yang nyetir mobil. Izin Pak, ini barangnya sudah kami rakit, tinggal kita pasang ke mobilnya. Baik, untuk sekilas Bapak periksa dulu ya. Hasil pekerjaan di ACC untuk dilanjutkan pemasangan ke komponen, ke unit mobil. Jadi dari hasil pengamatan kami dari transmisi tadi itu yang
gigi 1 dan 2 yang tidak mau masuk, yaitu kendalanya ada di slit hubnya yang pertama. Yang keduanya di ring kawatnya, itu udah patah tadi. Kemudian yang ketiganya ada di bagian synchronizernya. Gigi-giginya itu udah aus semua, udah kami ganti juga, diganti dengan yang baru. Efek aus itu apa? Efeknya aus itu apa? Sifat aus apa efeknya? Baik, terima kasih buat pertanyaan dari kelompok 2. Si pemilik mobil menggantikan gigi. Nah, mungkin bisa jadi terlalu kuat saat pengoporan gigi 1 dan 2-nya. Jika permasalahan itu yang terjadi, maka tindakan yang harus kami lakukan sebagai pemilik mobil apa? Ya, bila perlu dicek, diservis. Dan kalau sudah tahu akibatnya apa, penyebabnya apa aja yang rusak, ya diharapkan si pemilik mobil mengganti segera mungkin gitu. Jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan terjadi gitu. Beri aplaus dulu untuk kita semua. Kesimpulan di pembelajaran kita sesuai dengan hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh kelompok 1, transmisi manual yang mengalami tidak bisa masuk gigi 1 dan gigi 2. Mereka menemukan bahwa penyebab gejala itu adalah terjadi kerusakan pada synchronizer ring yang sudah aus. Kemudian shifting key-nya rusak, jatuh ke bawah. Kemudian spring key-nya lepas, jatuh di bawah juga. Alur atau gigi di hub slip-nya sudah tajam. Kemudian berapa biaya yang dibutuhkan? Total dari keseluruhannya itu 1.380.000. Jasanya itu 500.000, jadi total sama jasanya 1.880.000. Pos tes. Silakan ini di-scan. Silakan di-scan lalu dikerjakan. Terima kasih telah melakukan kegiatan evaluasi pembelajaran hari ini. Inilah hasil yang kita peroleh. Mohon maaf kepada Pendi, Marco, kemudian Rizwan tidak memenuhi KKM sehingga perlu dilakukan remedial. Silakan scan yang bagian link remedial. Bayu Irpandi, selamat, kalian melewati KKM. Dan untuk memperkaya pengetahuan kalian, silahkan scan link untuk pengayaan ilmu. Nah, sebagai kesimpulan akhir, telah dilakukan pengujian oleh kelompok 1, apakah? Dari hasil pengamatan kami tadi, mobilnya sudah dipasang, dan saat pada test drive si sang pemilik menerima hasil yang puas, katanya sudah nggak slip lagi gigi 1, gigi 2-nya. Itu aja sih, Pak. Demikian itu saja yang kami dapat sampaikan. Terima kasih. Itulah tadi kesimpulan dari pembelajaran kita, bahwa gigi 1, gigi 2-nya sudah bagus dan pelanggan puas meskipun dengan mengeluarkan harga 1.800.000-an tadi. Jadi itulah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga memberi manfaat. Sebelum kita mengakhiri, silakan laporannya dikumpul. Jadi pertemuan kita berikutnya adalah mendiagnosis kerusakan transmisi otomatis. Anda semua mohon di rumah untuk membaca-baca materi apa saja kerusakan pada transmisi otomatis, kemudian cara-cara memperbaikinya. Silakan dicari-cari melalui internet, boleh, atau buku-buku yang ada di rumah. Jadi itulah pertemuan kita pada hari ini. Silakan barang-barang semua dirapikan. Sudah rapi? Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, silakan berdoa dulu. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan selamat siang.